Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa merancang pendidikan yang benar-benar cocok untuk semua orang? Nggak peduli apa kemampuannya atau dari mana latar belakangnya? Nah itu dia pertanyaan besar yang bakal kita coba jawab bareng-bareng hari ini. Coba deh, bayangin satu kelas modern. Isinya bukan cuma murid, tapi juga ada mimpi, tantangan, dan cara belajar yang unik dari masing-masing anak. Nah, buat seorang guru, menyatukan semua ini dalam satu pelajaran, wah itu tantangan yang luar biasa setiap harinya. Jadi, gimana caranya seorang guru bisa bikin setiap muridnya itu nggak cuma duduk diam, tapi benar-benar nyambung dan paham sama pelajarannya? Yuk kita lihat masalah ini lebih dekat. Biar lebih kebayang, yuk kita kenalan sama Bu Rina. Ceritanya ini, yang kita ambil dari jurnal mengajarnya, ngasih kita gambaran yang nyata banget soal betapa beragamnya isi satu ruang kelas. Oke, coba kita lihat lebih dalam. Kelasnya Bu Rina ini cerminan dari banyak kelas di luar sana. Ada Ahmad yang super aktif dan energinya itu harus diarahkan. Ada Lina yang saking pinternya butuh tantangan lebih biar nggak bosen. Terus ada Siti yang perlu dukungan ekstra buat membaca, dan Budi yang butuh cara lain untuk bisa dapat informasi. Ini bukan sekedar 4 murid loh, ini 4 dunia yang benar-benar beda. Jadi pertanyaannya geser nih, bukan lagi gimana ya cara ngajar yang benar, tapi lebih ke gimana cara kita bikin sebuah lingkungan belajar di mana semua anak tanpa terkecuali bisa tumbuh. Tujuannya bukan lagi keseragaman, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, tujuan utamanya itu satu kata, inklusi. Tapi inklusi yang sejati ya. Dan ini nih yang sering banget salah diartiin. Inklusi itu bukan cuma soal menempatkan semua anak di ruangan yang sama. Coba diperhatiin gambar ini. Eksklusi itu artinya ditolak. Segregasi ya dipisah. Integrasi, oke, mereka dimasukin ke dalam sistem yang udah ada, tapi ya mereka yang harus adaptasi. Nah, inklusi sejati, yang lingkaran paling atas itu, beda. Justru sistemnya yang berubah buat merangkul semua orang. Jadi, ini poin kuncinya. Inklusi itu bukan sekedar nambahin kursi di kelas. Ini reformasi total. Kita merombak sistem pendidikan dari akarnya, supaya adil dan semua orang bisa ikut serta. Terus, gimana caranya? Ada nggak sih semacam cetak biru atau panduannya? Jawabannya, ada. Namanya Desain Universal untuk Pembelajaran, atau kita singkat DUP. Dan kerennya, ini bukan asal teori, tapi benar-benar didasarin sama ilmu tentang cara kerja otak kita. Nah, ini bagian yang menarik banget. DUP itu ngerti kalau pas kita belajar, ada 3 jaringan utama di otak kita yang lagi sibuk-sibuknya bekerja. Jaringan afektif yang ngurusin kenapa kita belajar, jaringan pengenalan yang ngurusin apa yang kita pelajari, dan jaringan strategis yang ngurusin gimana cara kita belajar. Dan DUP ini cerdas banget. Setiap jaringan otak itu disambungin langsung ke satu prinsip utama. Buat jaringan kenapa, DUP nawarin keterlibatan. Buat jaringan apa? Ada representasi. Dan buat jaringan gimana? Ada aksi dan ekspresi. 3 prinsip buat 3 jaringan otak. Simpel kan? Oke, teori cukup? Yuk kita balik lagi ke kelasnya Bu Rina. Kita lihat gimana 3 kunci tadi beneran dipraktekin di lapangan buat murid-muridnya yang super beragam itu. Kunci pertama, keterlibatan. Ini soal kenapanya. Bu Rina sadar kalau murid nggak tertarik ya percuma. Jadi alih-alih maksa, dia kasih pilihan di antara 2 cerita rakyat. Dengan bisa milih, murid-muridnya, termasuk Ahmad dan Lina, langsung ngerasa ini pelajaran mereka. Ada rasa memiliki. Kunci kedua, representasi. Ini soal apanya? Bu Rina tahu nggak semua anak nyaman sama teks. Buat Siti misalnya, deretan huruf itu bisa jadi penghalang. Solusinya, dia pakai poster gede yang penuh gambar. Ini ngasih jalan lain buat Siti supaya paham isi ceritanya, tanpa harus terhambat sama tulisan. Dan kunci ketiga, aksi dan ekspresi. Ini soal gimananya. Bu Rina nggak bilang, semua harus nulis esai. Enggak, dia buka banyak jalan. Ahmad yang susah nulis, bisa pakai peta cerita bergambar. Budi, dia bisa gambar satu adegan terus ceritain langsung ke Bu Rina. Mereka semua bisa nunjukin kalau mereka paham, dengan cara mereka masing-masing. Jadi, keterlibatan, representasi, sama aksi dan ekspresi, 3 prinsip ini bukan jalan sendiri-sendiri ya. Mereka itu satu tim yang bareng-bareng ngebangun jalur belajar yang fleksibel buat setiap anak. Kedengerannya keren kan? Tapi ya, namanya juga di dunia nyata, nerapin teori sebagus apapun itu nggak selalu mulus. Perjalanan Bu Rina juga banyak batunya. Bu Rina itu beneran nabrak tembok loh. Ada kebijakan sekolah yang kaku, yang maunya tugas itu ya harus tulisan. Sumber dayanya terbatas. Belum lagi, ada pimpinan dan guru lain yang skeptis, yang nganggap cara ini ribet amat sih.
Tapi Bu Rina nggak nyerah. Dia sadar buat ngelawan tantangan sistemik kayak gini, solusinya itu kolaborasi, nggak bisa sendirian. Kebijakan kaku, ayo bareng-bareng usulin cara penilaian yang lebih fleksibel. Sumber daya kurang, yuk saling pinjam dan berbagi materi. Ada yang sinis, kita mulai aja dari kelompok kecil, saling dukung. Dan disinilah momen ahanya datang. Pas ngobrol sama guru-guru lain, Bu Rina baru sadar dia nggak sendirian. Masalah yang mereka hadapi itu sama. Dan sumbernya bukan karena mereka malas atau nggak niat, tapi karena sistemnya yang emang perlu diubah. Kesadaran bersama ini jadi pemicu perubahan. Kisah Bu Rina ini kan jadi cerminan ya. Ini bikin kita mikir, sebetulnya apa sih artinya semua ini buat masa depan dunia pendidikan kita? Poin utamanya itu sebetulnya simpel tapi dalam banget. DUP itu bukan soal bikin kelas yang sempurna tanpa celah. Bukan, ini soal usaha yang nggak pernah berhenti. Soal pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya anak harus pas sama sistem, jadi sistem yang harus didesain untuk setiap anak. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin, gimana jadinya kalau setiap ruang kelas, setiap sekolah dirancang dari awal dengan satu tujuan, supaya nggak ada satu anak pun yang ketinggalan. Cetak birunya udah ada, tinggal kita mau mulai dari mana.